Ini Islam ini makin banyak sekarang yang sudah akibat edis TV. Ya, beginilah orang Islam satu sama lain cakar-cakaran. Oh, Bang enggak, saya Rijal. nggak pernah cakar-cakaran sama Bang Rijal. Nggak Oke. pernah saya cakar-cakaran. Halo, udah Rijal. Nah, ini udah Rijal. Ada nih satu muslim ini. Ya, namanya Muhammad Ilmi. Dia bilang katanya orang Islam itu tidak diperintahkan untuk berkhitan. Di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Panyang nih kepala ambo nih, panyang nih. Yang mana yang benar ini? Aduh, pusing. Tapi juga dilarang loh. Nggak Coba dilarang silakan ya. Rijal. Nggak ada yang Gimana dilarang. nih Rijal? Gimana nih? Coba nih. Baik di siang, aku sebentar aja ya di siang. Di dalam Islam itu, orang-orang Islam itu akal dan otak sangat diutamakan di dalam Islam. Ya. Bahkan saking pentingnya berpikir, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memakai akal dan otak kita. Bahkan ketika ilmu, ingat ya, ilmu Kayak denger sholat khotbah tadi, Jumat ini. satu Kayak denger khotbah Jumat ngantuk. Dengar dulu. Rijal yang ditanya, apakah benar kata Muhammad Ilmi bahwasanya umat Islam tidak disuruh khitan? Kau dengar dulu deh, sebentar aja, belum nyampe 2 menit, aku 1 menit aja belum sampai aku. Apa salahnya aku kasih aku waktu agak 3 menit atau 5 menit, kan nggak lama itu Enggak, menyerah. sebelum dijelaskan coba dijawab Bagaimana dulu pentingnya? apakah yang dikatakan. Coba Muhammad Ilmi kenapa melarikan diri? Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Bang, Aku Anda bilang sebentar, merekam. Bang. Anda bilang bahwa menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkhitan, betul? Tidak ada perintah dalam Al-Quran, tapi juga tidak dilarang gitu. Jadi saya tidak mengharamkan, tidak dilarang. Ya silakan aja. Oke, berarti menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkhitan. Betul begitu, Rijal? Aku baru saja bicara, kau sudah potong aku. Makanya aku terangkan tadi agar otakmu tuh agar otakmu itu nyampe. Saya yang disalahin kan lagi kan? Iya, makanya jangan dipotong. Oke, Jangan silakan. dipotong. Baik, aku ulangi Oke, lagi. tapi saya minta jawaban singkat dulu. Apakah Al-Qur'an memerintahkan untuk berkhitan? Ya, Oke, diperintahkan. Bang Muhammad Bahkan wajib Lini, apakah Al-Quran memerintahkan untuk berkhitan? Istilah hitan tidak ada dalam Al-Quran. Baik, Jadi itulah saking lengkapnya Al-Quran. Saking lengkapnya Al-Quran, maka orang Islam ditanya soal khitan 1A, 1B. Berat, Jadi- saudara. jadi gini, dia dikatakan lengkap untuk hal-hal yang penting ya. Aku sebentar dulu karena aku baru masuk kan. Begitu pentingnya akal dan pikiran di dalam Islam, Des. Bahkan saking pentingnya dipicu kita untuk belajar. Solat saja yang wajib saja, solat itu haram hukumnya dilakukan ketika ilmu-ilmu solat itu belum kita pelajari. Itu pentingnya Islam mengajar kita agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Solat kan wajib itu. Haram, bahkan sebagian ulama berpendapat haram hukumnya solat ketika ilmu-ilmunya belum dipelajari. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti ibadah puasa. Jadi belajar dulu baru beramal. Ini yang Makanya- dijawab apa? Ini Rijal macam khotbah Jumat. Kagak nyambung ini yang ngomong. Makanya dalam khotbah Jumat banyak jamaah terkantuk-kantuk. Karena begini jawabnya. Rijal yang ditanya, menurut Al-Quran, apakah umat muslim diperintahkan untuk berkhitan? Sudah dijawab tadi oleh Bang Muhammad Ilmi. Katanya tidak ada perintah untuk berkhitan dalam Al-Quran. Anda mengatakan ada. Yang mana yang benar? Coba ada nggak perintah khitan di dalam Al-Quran, Rijal? Di dalam Al-Quran itu adalah garis kewajiban dasar. Rijal yang ditanya apakah ada perintah berkhitan dalam Quran? Itu aku jelaskan. Kau dengar dulu. Aku jelaskan. Aduh, ditanya ada atau tidak? Adakah atau tidak perintah untuk berkhitan di dalam Quran? Ada. Ada. Oke, Bang Muhammad Ilmi, adakah perintah untuk berkhitan? Istilah hitan itu tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi Perintah untuk tidak berkhitan dilarang. ada?
tidak dilarang. Istilah hitan nggak ada. Istilah hitan nggak ada dalam Perintah Al-Quran. untuk berkitan apakah ada? Ya namanya istilahnya nggak ada, gimana mau Nggak diperintah? ada. Tapi kan tidak dilarang. Makanya Tidak saya dilarang. bilang, zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Saking tidak ada keraguan padanya, orang Islam ditanya, apakah ada perintah kitan? Satu bilang ada, satu bilang nggak ada. Bukti bahwa Al-Quran sangat-sangat tidak meragukan. Ini bukti yang nyata ini. Pantas saja Muhammad berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya jelas dia tahu. Dan hanya satu golongan yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Coba. Terdiam si Rijal. Makanya kalau ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu belum kita pahami, belum kita pelajari, belum dapat kita artikan, belum dapat kita terjemahkan, maka kalian diwajibkan membaca orang-orang yang telah mengetahui ilmu tersebut. Siapa yang paling tahu tentang ilmu Al-Quran, siapa yang paling menguasai Al-Quran, dan siapa yang paling mengerti makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Yang paling utama mengetahui itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabatnya, kemudian para ulama yang telah mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu. Oke. Maka ketika kita tidak Ini fitnah lagi nih. Ini fitnah yang keji. Fitnah keji yang terus-menerus dilontarkan oleh para ulama terhadap Al-Quran. Coba saya tanya sama Bang Muhammad Ilmi. Bang, selama Anda mempelajari Al-Quran, adakah pernah Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad? Orang yang mengerti Al-Quran itu adalah para sahabat? Ada nggak ayat begitu dalam Quran? Coba saya tanya. Wa ma yantiku adil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan dia Muhammad berdasarkan al-hawa kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi Al-Quran itu wahyu. Nah, perkataan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan para rasul yang karim. Ya, jadi kalau semua istilah yang ada dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Tetapi kalau istilah tidak ada dalam Al-Quran, maka Allah tidak bertanggung jawab. Misalnya istilah edis nggak ada dalam Al-Quran, Allah nggak bertanggung jawab menjelaskan siapa itu edis. Agak sedikit jauh, gitu Bang. Gini, Oke. saya mau tanya, Bang. Pernyataan Rijal, saya tahu ini Rijal ini korban daripada dogma. Gini, ada nggak Bang Muhammad Ilmi ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad, orang yang ngerti Al-Quran itu para sahabat? Ada nggak? Kan udah saya bilang, wa ma yantiku anil hawa. Tidak ada yang dikatakannya Muhammad ya berdasarkan al-hawa. Ya. Ya, Akan jadi yang paling mengerti Al-Quran siapa? Ya kalau dia yang dikatakan mutakin adalah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin. Jadi yang dikatakan mutakin itu adalah mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Anda Muhammad. Dan kepada Oke, yang jadi sebelum adakah Anda. jadi adakah para sahabat dan Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran? Ya namanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau diturunkan ya otomatis mengertilah. Oke, berarti Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran. Ya kan diturunkan kepada dia. Tapi yang paling mengerti lagi tentu Allah lah. Karena dia yang menurunkan melalui malaikatnya kan gitu. Oke, jadi menurut Muhammad, kata Rijal, Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran. Ya tentu. Karena Oke. dia diturunkan kepada Muhammad. Oke. Berarti benar kata Rijal kalau begitu. Anda salah. Perkataan Muhammad Al-Quran. Jadi di luar daripada Al-Quran itu bukan dijamin perkataan Wah, Muhammad. nih kan tambah parah lagi kan. Iya Gimana dah. nih Rijal? Katanya perkataan Muhammad itu Al-Quran, tidak ada selain daripada Al-Quran. Bagaimana? Gini Des, kau memang suka jiwa-jiwa PKI itu masih mengalir, darah-darah PKI itu Tuh, masih kan mengalir. saya lagi yang disalahin kan?
Muhammad adu domba. Kok dan saya yang sifat disalahin saya- katanya, aduh. Sesuatu yang sudah jelas. Aku kan sudah jelas. Aku sudah jelas bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti tentang Al-Quran. Oke, jadi menurut Muhammad sunat itu, jadi menurut Muhammad diwajibkan sunat. Wajib. Nah, coba Wajib gimana ini yang karena- benar, Bang? Bang Ilmi. Karena dari sunat itu kita bisa bersuci. Karena kesucian itu adalah hal mutlak agar bisa melaksanakan sholat. Nggak bisa, orang yang nggak bersunat nggak bisa sholat. Coba gimana itu Bang Ilmi? Jadi gini, semua yang dikatakan Muhammad adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Al-Quran adalah wahyu. Berarti ucapan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran, perbuatan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Jadi pernyataan-pernyataan di luar Al-Quran itu mengatasnamakan dari Nabi Muhammad. Termasuk sunat. Itu ya. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad mengatakan sunat karena apa? Karena tidak ada dalam Bukan, Al-Quran Rijal kan istilah. mengatakan bahwa sunat itu wajib kata Muhammad. Berarti pernyataan Muhammad itu bohong. Yang bilang itu perkataan Muhammad siapa? Oke, Kan berarti nggak ada di Anda dalam inti Al-Quran. berarti intinya Anda meragukan bahwa itu perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad adalah di dalam Al-Quran semua. ada. Nah, tuh Rijal tuh. Jadi intinya saya tahu maksudnya Iqbal Ilmi nih. Maksudnya kalau Muhammad berkata, maka perkataannya itu Al-Quran. Ketika Muhammad Iya, berkata iya. bukan Al-Quran, maka itu dipertanyakan. Itu bukan perkataan Muhammad, bukan begitu? Ya, Nah, termasuk pernyataan bahwa syarat sholat itu sunat, betul? syarat sholat adalah memahami apa yang dinyatakan di dalam sholat. Bukan kitan. Ya, ya Al-Quran begitu mengatakan. Jadi wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Oke, hatta ta'lamu ma taquluna. berarti menurut Anda tidak kitan tidak masalah, sholat pun nggak masalah. Yang penting dia memahami Al-Quran, betul? Iya, yang penting itu. Tuh Tapi Rijal tuh, tidak kan? tidak boleh melarang orang mau hitan. Nah. Tidak boleh dilarang. Tapi tidak sholat, tidak kitan pun tidak masalah, betul? Yang penting bersih. Nah, Bersih tuh jiwa dan Rijal raga. tuh, dengar tuh Rijal tuh. Nah. Jiwa Inilah dan teman-teman raga ya. Inilah teman-teman, makanya saya bilang ketika kalian mendengar gosip-gosip di jalan, Islam tuh semuanya satu. Al-Quran begitu lengkap, sempurna. Masalah kitan saja, satu bilang wajib, satu bilang nggak wajib. Satu bilang katanya boleh sholat dalam keadaan tidak berkitan, satu bilang harus kitan. Memang ribet. Seluruh umat nabi-nabi mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, seluruhnya mereka disunat ya. Coba Anda jelaskan, coba Anda terangkan. Oke, saya tanya dalil sama Bang yang Muhammad mengatakan Ilmi. tidak disunat. Muhammad Ilmi, menurut Dulu, Anda Muhammad ntar- sunat tidak? Ntar dulu deh, aku belum selesai diskusi Enggak, yang baik. udah dapat poinnya. Menurut Murijal, Enggak. semua nabi-nabi sunat, semua nabi-nabi berkitan. Nah, sekarang saya tanya, saya konfirmasi dulu. Kenapa Bang Muhammad Ilmi, Kristen nggak disunat? Karena dia menurut Bang mengikuti Muhammad ajaran Ilmi, Paulus. Muhammad itu berkitan nggak? Paulus lah yang menghapus hukum Taurat tentang sunat ini. Aduh, di Rijal dalam sudah mulai Alkitab. kesurupan. Ini Oke, bukan- sebentar. Nanti saya jelaskan itu Rijal. Gini, nanti saya jelaskan. Bang Ilmi, menurut Anda sebagai seorang yang mendalami agama Islam, apakah Muhammad berkitan? Jadi kalau nanya sama saya itu adalah peristilaan yang ada dalam Al-Quran. Peristilaan yang tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab. Oke, menurut Anda nih, menurut keyakinan Anda, apakah Muhammad berkitan? Ada nggak istilah hitan dalam Al-Quran? Berarti Saya tanya lagi. Muhammad tidak berkitan. Kalau tidak ada istilah itu dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab gitu. Oke, berarti Muhammad tidak sunat, betul? Betul? Istilah sunat dan hitan tidak ada dalam Al-Quran. Iya, berarti kesimpulannya Muhammad tidak sunat, betul? Belum tentu. Nah, gimana Karena- ini? Belum tentu. Lah, Aduh, sama aliran seperti bimbang. gini loh. Ini Muhammad Ilmi ini aliran bimbang. Nggak ada bimbang. Sesuatu yang tidak dijelaskan
itu bukan berarti tidak ada. Oke, sekarang Contoh. saya tanya Bang Ilmi. Contoh ya, Gini. Edis tidak dijelaskan dalam Muhammad Al-Quran. menurut Anda pribadi, dia berkhitan atau tidak? Saya patokannya pada istilah Al-Quran ada tidak? Tidak ada dalam Al-Quran. Berarti dia tidak berkhitan. Ya nggak usah dibahas. Kalau tidak ada, berarti nggak penting. Nggak penting dibahas. Muhammad tidak sunat. Berat ini, nanti Anda pasti langsung pasukan netizen Islam serang Muhammad Ilmi. Coba nanti cek berapa inbox yang masuk ke Anda ini. Nah, ini ada 16.600 ini yang menonton. Ya kan? Pasti nanti inbox, "Hey, kafir laknat." Nggak percaya, buktikan. Nggak percaya omongan saya, buktikan. Aduh. Oke lah ya teman-teman ya, ada Rizal Motor, Muhammad Ilmi. Ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa saking jelasnya Al-Quran, maka kalau Anda bertanya kepada seorang muslim, kepada dua orang muslim, maka Anda akan mendapatkan 3 jawaban. Saking Al-Quran begitu lengkap dan sempurnanya. Betul? Betul? Jadi gini, kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran ya tidak diukur dari yang kita ukur. Misalnya gini, kenapa Al-Quran tidak lengkap bicara tentang tinggi badan Edis? Berarti nggak lengkap dong? Nggak begitu. Saya nggak nanya itu. Tinggi badan Edis itu nggak penting. Saya Jadi nggak sesuatu nanya yang nggak itu. penting. Itu contoh. Apakah saya nanya itu? Itu contoh. Jadi yang dalam Al-Quran itu adalah yang penting. Apakah sunat gitu. penting? Apa dasarnya penting? Iya, berarti tidak penting. Ya kalau penting pasti ada dalam Al-Quran. Iya, kesimpulannya tidak penting, betul? Banyak yang lebih penting dari itu. Membersihkan jawab kolbu. dia nggak mau secara langsung. Iya. Banyak yang lebih penting dari itu. Oke lah. Membersihkan. Saya terima kasih kepada Muhammad Ilmi. Des, Silakan Rizal. ntar dulu. Begini, sunan itu penting, bahkan hukumnya wajib. Itu seluruh ulama nggak ada yang berbeda pendapat tentang hal itu. Mungkin kalau ada orang yang berbeda pendapat, mungkin dia perlu belajar lagi atau mendalami lagi tentang ilmu-ilmu Islam. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan sunat itu tidak wajib dan sunat itu hukumnya mubah. Ingat ya, begitu pentingnya kita belajar di dalam Islam. Tapi ketika kita belum memahami atau belum mengetahui tentang ayat-ayat atau pengertian yang ada di dalam Al-Quran, sebaiknya jangan kita berani mendefinisikan, jangan kita berani mentafsirkan sesuatu yang belum kita ketahui, karena itu akan berbahaya nantinya, baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain yang mendengarkannya. Cukup kita bacakan saja, cukup kita sampaikan Berbahaya, saja teman-teman. apa-apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama. Begitu pendapat saya, Des. Oke, Des. Jadi gunakanlah akalmu, Des. Begini, Des. Oke, Coba artinya berbahaya ini kalau didengar oleh orang-orang Islam awam ya. Pantesan mereka ingin menutup channel ini. Karena sangat membahayakan kaidah-kaidah umat Islam. Akidah umat Islam rontok ketika mendengar suara Edis TV, betul? Berat, saudara-saudara. Loh, tadi kamu bilang Rizal, bahaya bagi orang yang mendengarkannya, betul? Bukan mendengarkan orang-orang. Nah yang kan tidak sudah paham. ngeles lagi kan? Aduh, berat ini. Bahaya bagi orang-orang awam. Ingat, aku nggak pernah Iya, salah. bahaya bagi orang-orang awam yang Beda. mendengar. Makanya Akidah yang paling ada mantap. seruan, jangan Yes, tonton dengar. channel Edis TV, iman Anda bisa terguncang, betul? Ya, belajar dulu begitu. Pelajarilah agama kalian. Iya, saya pun iman menyuruh, gini Rizal, saya pun menyuruh untuk orang-orang awam, ya kan ya, yang tidak punya ilmu, jangan naik.